Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hai anak-anak, apa kabar? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Hari ini pembelajaran keempat. Tema 3, subtema 2, wujud benda. Buka buku tema 3, halaman 88. Ayo mencoba. Melihat benda cair lebih dekat. Seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Air adalah benda cair yang sering ditemui. Sebutkan benda lainnya yang termasuk benda cair. Pernahkah kamu melihat air dalam gelas tumpah? Bagaimanakah bentuk air tersebut? Apakah bentuk air yang tumpah sama dengan air di dalam gelas? Lakukan kegiatan berikut untuk mengetahui sifat-sifat benda cair. Mengetahui sifat benda cair. Lakukan secara berkelompok. Alat dan bahan. Pertama, air dan minyak goreng. Kedua, ember. Ketiga, gelas. Keempat, kantong plastik. Langkah-langkah percobaan. Pertama, masukkan air ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Kedua, lakukan hal yang sama dengan minyak goreng. Ketiga, catatlah hasil pengamatanmu ke dalam tabel di bawah ini. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Pertama, nama benda air kopi. Bentuknya berubah sesuai wadahnya. Checklist, benar. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Silang, salah. Dapat digenggam, silang, salah. Tidak dapat digenggam, checklist, benar. Kedua, nama benda kecap. Bentuknya berubah sesuai wadahnya. Checklist, benar. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Silang, salah. Dapat digenggam, silang, salah. Tidak dapat digenggam. Checklist, benar. Ketiga, nama benda susu. Bentuknya berubah sesuai wadahnya. Checklist, benar. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Silang, salah. Dapat digenggam, silang, salah. Tidak dapat digenggam, benar. Checklist. Keempat, nama benda sirup. Bentuknya berubah sesuai wadahnya. Checklist, benar. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Silang, salah. Dapat digenggam, silang, salah. Tidak dapat digenggam, checklist, benar. Kelima, nama benda minyak. Bentuknya berubah sesuai wadahnya. Checklist, benar. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Silang, salah. Dapat digenggam, silang, salah. Tidak dapat digenggam, checklist, benar. Kamu telah melakukan percobaan. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda cair? Benda cair mempunyai sifat. Kerjakan di buku tugas ya. Tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Benda cair mempunyai sifat. Pertama, bentuknya berubah sesuai wadah. Kedua, tidak dapat digenggam.
Ketiga, dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Buka buku tema 3 halaman 90. Ayo bercerita. Kamu telah melakukan percobaan di atas, percobaan untuk membuktikan sifat benda cair. Kemudian, ceritakan di depan kelas sifat dan manfaat benda cair dalam kehidupan sehari-hari. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Benda cair adalah benda yang sifat dan bentuknya bisa berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Contoh benda cair adalah air, minyak, kecap, dan susu. Buka buku tema 3 halaman 90. Ayo berlatih. Tubuh manusia 2/3 bagian terdiri atas air. Kekurangan cairan akan membuat tubuhmu lemas. Minumlah air putih sesuai takaran setelah bermain. Seperti habis bermain, memantulkan dan menangkap bola. Permainan di awal dengan melakukan pemanasan. Caranya, buatlah 2 barisan dan pantulkanlah bola kepada teman di seberangmu. Baris pertama, baris kedua. Setelah itu, lakukanlah permainan berikut. Setiap kelompok harus memindahkan bola. Bola dipindahkan dari satu titik ke titik lainnya. Caranya dengan memantulkan bola sambil berjalan. Siswa yang paling cepat memindahkan dialah pemenangnya. Buka buku tema 3 halaman 91 sampai halaman 93. Ayo berdiskusi. Permainan bola diperlukan kerjasama antar anggota kelompok. Bentuk kerjasama contohnya gotong royong. Bacalah wacana di bawah ini. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan. Ada yang membantu tenaga, ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan, seperti pasir, semen, cat, dan lainnya. Ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil. Anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman. Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak bergembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Kamu telah membaca cerita di atas, diskusikan dengan temanmu. Apa yang menyebabkan pekerjaan cepat selesai? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Pertama, pekerjaan menjadi cepat selesai karena dilakukan secara bergotong royong. Kedua, gotong royong membuat masyarakat saling bahu-membahu untuk menolong satu sama lainnya. Kamu telah mengetahui kegiatan gotong royong. Tuliskan contoh kegiatan tersebut.
Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Di lingkungan tempat tinggal, membersihkan got, ronda, memperbaiki tempat ibadah, membantu warga jika ada yang meninggal, menghias komplek perumahan. Di rumah, membersihkan rumah, merawat tanaman, mencuci alat makan dan alat masak, membantu ayah memperbaiki kandang. Di sekolah, membersihkan taman, membersihkan ruang kelas, menghias ruang kelas, merapikan buku di perpustakaan. Apakah kamu pernah mengikuti kegiatan gotong royong? Ceritakan di depan kelas yang pernah kamu lakukan. Pernah di sekolahan, saya berperan sebagai pemandu teman-teman saat bergotong royong, sekaligus membantu teman-teman dalam bergotong royong agar pekerjaan cepat selesai. Sesuai dengan pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kegiatan bersama orang tua. Lakukan diskusi dengan orang tuamu. Diskusi tentang kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat. Orang tua dapat menjelaskan kegiatan gotong royong pada masa lalu maupun masa sekarang. Demikianlah pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.